Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita ketahui, pemahaman yang telah kita fahami, dan yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi, ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan semoga dengan semakin bertambahnya ilmu kita, bertambah pula keimanan kita, bertambah pula hidayah kita, bimbingan kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Wahai Ali, ada 7 golongan, ada 7 kelompok dari umatku yang masuk surga. Yang pertama, syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Anak muda yang dari sisi usia, jika dari sisi kesempatan hidup masih jauh, yang secara bayangan, gambaran masih panjang hidupnya. Akan tetapi ia justru melakukan hal yang dilakukan mestinya oleh orang-orang tua, yaitu bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka-mereka, para pemuda yang di usia mudanya telah benar-benar bertaubat kepada Allah. Sebagaimana sabdanya, taubat itu baik, namun di masa muda, taubat itu menjadi yang terbaik. Di sabda yang lain, tiada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang pemuda yang bertaubat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kemudian para pemuda, kenapa berat untuk bertaubat? Kenapa kemudian mereka sulit untuk keluar dari keadaan yang mencengkeramnya, yaitu keadaan di mana dipenuhi dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, langkah yang harus dilakukan, langkah pertama jika kita berada dalam kondisi seperti itu, meninggalkan lingkungan di mana kita berada.
lingkungan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Kita harus menjauhi apa saja. Menjauhi teman, menjauhi pekerjaan, menjauhi perangkat misalkan. Jadi perangkat ini yang dimaksudkan adalah kalau memang handphone misalkan, yang itu menyebabkan kita terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Termasuk seperti judi online dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu harus dijauhi. Langkah pertama menuju taubat adalah menjauhi hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang kembali melakukan maksiat dan dosa. Kelompok kedua, man tasaddaqa sirron, orang yang bersedekah secara sirri, secara rahasia, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Dia termasuk kelompok yang nantinya akan menjadi penghuni surga. Dan kita tahu di antara keutamaan sedekah sirri, sedekah secara rahasia adalah yang pertama, memadamkan murka Allah. As-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Innas sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sungguh, sedekah yang dilakukan secara diam-diam, secara rahasia itu memadamkan murka Allah. Artinya, ketika murka Allah sudah padam, yang ada hanyalah rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi, jika kita berharap mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, jika kita ingin dijauhkan dari kemurkaan Allah, hendaklah sesering mungkin kita melakukan sedekah sirri. Sedekah di mana ketika kita bersedekah, tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam hadis yang lain, sedekah sirri ini termasuk salah satu orang yang pelakunya mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Di sana disebutkan seakan-akan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kelompok ketiga, waman tarokal haram, dan orang-orang yang meninggalkan keharaman-keharaman. Sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan larangan, meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu jauh lebih penting daripada melakukan perintah. Jadi, jika ingin bertaubat, ya tinggalkan dulu yang dilarang. Nanti akan dengan sendirinya melakukan perintah-perintah Allah. Cukuplah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah, hindarilah, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling hebat dalam hal ibadah. Jika ingin menjadi manusia yang paling hebat dalam hal ibadah, a'badan nas, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kelompok berikutnya, wa may yu'addi sholatat duha, dan orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Saya ambilkan satu hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Wa hiya salatul awwabin." Tidaklah menjaga salat duha, tidaklah memelihara salat duha, melainkan orang-orang awwab. Karena salat duha itu adalah salatul awwabin. Awwab di sini tingkatan yang paling tinggi dari orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ada 3 tingkatan orang yang kembali kepada Allah. Tingkatan pertama, taibin. Tingkatan kedua, munibin. Dan tingkatan ketiga, awwabin. Nah, sholat duha ini adalah sholatnya kaum awwabin. Dan yang mampu memelihara dengan benar dan baik, yang mampu muhafadzah sholat duha hanyalah mereka-mereka yang termasuk orang-orang awwabin. Kelompok berikutnya, wa man kana dhahabu malihi ahwanu alai min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Orang yang kehilangan hartanya itu lebih ringan dibandingkan kehilangan sholat bersama imam. Kelompok yang kelima ini adalah mereka-mereka ketika kehilangan harta benda, ini rasanya lebih ringan dibandingkan kehilangan kesempatan sholat bersama imam. Artinya jauh lebih merasa kehilangan sholat bersama imam dibandingkan kehilangan harta benda. Sholat ma'al imam ini artinya sholat bersama imamuddin. Orang yang kita jadikan imam kita, yang kita jadikan pemimpin kita, yang kita jadikan panutan kita, yang kita teladani, yang kita butuh bimbingan dan arahannya, dan seterusnya. Salat ma'al imam ini jauh lebih utama, lebih harus dipegang sedemikian rupa dibandingkan kehilangan harta benda. Artinya kelompok yang ini, orang ini demi bisa bersama sholat dengan imam, dengan imamnya, dengan pimpinannya, dengan gurunya, dengan kiainya, dengan pembimbingnya, ia rela kehilangan harta benda betapapun banyaknya. Kelompok berikutnya, kelompok keenam, wa man dama'at ainahu min khasyatillah, dan orang-orang yang meneteskan air mata, kedua matanya meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah. Ini juga termasuk dari salah satu 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Kemudian kedua air matanya menetes, menangis.
Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata di mana mata itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang berjaga-jaga di malam hari dalam sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Mata yang pertama yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Mata yang kedua, mata yang senantiasa terjaga di jalan menuju Allah. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa mereka-mereka yang menangisnya benar-benar muncul karena rasa takutnya kepada Allah, menyebabkan ia dimasukkan ke dalam surga, menyebabkan mereka nantinya mendapatkan naungan Allah. Sebaliknya, jika mata menangis bukan karena rasa takutnya kepada Allah, tapi karena kesedihan, karena ratapan dan seterusnya, bisa jadi sebaliknya. Dan kelompok terakhir yang akan dimasukkan surga oleh Allah adalah man zahamal ulama fi majalisihim. Mereka-mereka orang-orang yang gemar menghampiri para ulama di majelis-majelis mereka. Mereka yang senang sekali hadir di majelis-majelis ulama, majelis-majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqal ulama mata qalbuhu." Siapa yang memisahkan diri dari ulama, mati hatinya. Wa ama an ta'atillah, dan buta dari taat kepada Allah. Jika hatinya buta dari taat kepada Allah, hatinya melek kepada maksiat kepada Allah. Ini dampak dari memisahkan diri dari ulama. Sabda beliau yang lain, yang ini dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tentu dari Nabi. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang berilmu, ashabul ilmi. Faqal, malaikat Jibril menjawab, hum suruju ummatik fid dunya wal akhirah. Orang alim, sahibul ilmi, mereka adalah pelita umatmu di dunia dan akhirat. Tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Beruntung sekali mereka-mereka yang mengenal dengan baik orang-orang yang berilmu atau para ulama. Dan celakalah orang-orang yang mengingkari mereka dan membenci mereka. Cukuplah hadis ini kita jadikan dasar bahwa yang memisahkan diri dari ulama akan mati hatinya
dan buta matanya, buta mata hatinya dari berlaku taat kepada Allah. Karena para ulama, orang-orang yang berilmu, alim billah, alim bi ilmillah, alim billah, mereka itu pelita bagi kita semua, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan kata malaikat Jibril, beruntunglah mereka-mereka yang mengenal dengan baik. Tentu di kondisi mengenalnya itu disertai dengan rasa cinta kepada mereka, para ulama. Dan celakalah mereka-mereka yang mengingkari para ulama, apalagi sampai membencinya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah termasuk dari salah satu 7 kelompok yang nanti mendapatkan jaminan surga, yang kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.